Seperti yang sudah pernah saya ceritakan pada bagian lain dari kisah saya, sejak kami menikah Desember 1996 dan sambil meneruskan pelayanan di Batu Malang, kami terus berdoa mengenai panggilan kami ke Afrika. Dengan badan misi mana dan kapan sebaiknya berangkat ke Afrika, semua kami bawa ke hadapan Tuhan. Dari 3 badan misi yang kami doakan, Tuhan akhirnya menjawab bahwa kami bergabung dengan WEG Internasional. Pertanyaan yang menyusul ialah kapan kami akan berangkat. Dari pengalaman istri saya ketika dia masih melayani di Asia Timur bersama tim mereka, dia melihat bahwa ULB berkeluarga yang memiliki anak hanya 1 tidak begitu berkembang sehat. Anak akan merasa kesepian kalau sendirian memasuki ladang misi. Adalah lebih baik sebelum punya anak atau sesudah punya anak 2, sehingga anak mempunyai teman bermain. Demikian pendapat istri saya. Melihat waktu kami baru menikah, maka kami menargetkan masih melayani di Indonesia paling tidak selama 5 tahun lagi, dan menunggu kalau Tuhan berkenan sampai kami memiliki 2 anak. Lagi pula badan misi mana yang akan kami bergabung untuk ke Afrika belum jelas pada waktu permulaan kami menikah. Dalam perjalanan rumah tangga kami yang baru, saya dan istri saya selalu berdoa, jika Tuhan berkenan memberikan kami anak, saya meminta supaya anak pertama kami adalah laki-laki. Alasan meminta anak laki-laki ini adalah berkaitan dengan tradisi keluarga Batak bahwa anak laki-laki akan menjadi pewaris keturunan atau marga dari ayahnya kelak. Tetapi istri saya lebih mengharapkan anak perempuan karena anak laki-laki menurut dia sering nakal dan kurang sensitif untuk membantu pekerjaan ibunya di dapur. Demikianlah doa kami masing-masing menyampaikan kerinduan yang berbeda kepada Tuhan. Saya meminta anak laki-laki, sementara istri saya meminta anak perempuan. Setelah 4 bulan sejak kami menikah, istri saya ternyata mengandung anak kembar. Semula kami tidak percaya, karena dari keluarga kami masing-masing tidak ada yang mempunyai latar belakang anak kembar. Tetapi setelah bulan ke-6 kehamilan, kami memastikan lagi dengan ultrasound. Ternyata memang benar istri saya mengandung anak kembar yang seorang dapat dideteksi berjenis kelamin laki-laki, sedangkan yang seorang lagi belum jelas jenis kelamin apa. Saya gembira luar biasa karena mengetahui doa saya telah dijawab Tuhan. Saya tahu di lubuk hati yang dalam maksud Tuhan memberi kepada kami anak kembar ini adalah supaya saya semakin mencintai istri saya. Tetapi lebih dari itu, sekarang kami mulai bertanya lagi kepada Tuhan mengenai waktu ke ladang misi. Apakah kami perlu harus menunggu sampai 5 tahun lagi? Sedangkan tahun ini kami akan mempunyai 2 orang anak. Setelah mencari kehendak Tuhan, kami akhirnya mengerti bahwa kami tidak harus menunggu sampai 5 tahun lagi untuk berangkat ke ladang misi di Afrika. Tuhan telah menjawab badan misi yang akan kami bergabung ke Afrika, yaitu badan misi WEG Internasional. Beberapa bulan kemudian, anak kembar kami lahir. Yang laki-laki kami beri nama Hudson Philip, karena istri saya rindu putra kami ini kelak meneruskan misi pelayanan di Asia Timur seperti Hudson Taylor. Sedangkan sister kembarnya, perempuan, kami beri nama Stephanie Gisela. Nama Gisela mengikuti ibu rohani istri saya, misionari Jerman yang lebih dikenal dengan nama Ibu Man. Ibu inilah yang memimpin istri saya kepada Tuhan Yesus pada permulaan pertobatannya. Doa kami putri kami ini kelak kiranya menjadi seorang anak Tuhan yang meneladani kesetiaan Stefanus dalam Alkitab dengan iman percayanya kepada Tuhan Yesus meskipun harus menghadapi tantangan iman yang sangat sulit karena orang Kristen pertama sebagai martir. Tatkala anak kembar kami berusia 6 bulan, kami meninggalkan pelayanan selama ini di Batu, desa kecil yang mengukir banyak kenangan rohani bagi kami berdua. Kami berangkat ke kota Surabaya bergabung dengan Badan Misi WEG Internasional. Kami tinggal di rumah WEG di Surabaya dengan cuaca yang panas, yang berbeda sama sekali dengan cuaca yang ada di Batu, dingin dan sejuk. Kami mulai menghadapi tantangan alam tatkala mengambil langkah menaati panggilan Tuhan. Sejak tiba di Surabaya, anak kami tidak berhenti menangis karena kepanasan. Untunglah ada mesin pendingin AC yang sudah tua yang dapat difungsikan lagi setelah diperbaiki. Selama 24 jam, AC menyala terus, kecuali kalau kami keluar, supaya anak-anak dapat betah dan tidak merasa kepanasan dengan cuaca panas kota Surabaya. Setelah anak kami berusia 7 bulan dan panggilan dari Australia datang untuk kami mengikuti kursus pencalonan menjadi anggota WEG, kami memboyong anak kembar kami ke Sydney, Australia. Di sana kami tinggal selama 5 bulan dan yang pertama kali untuk anak kami memasuki negara 4 musim. Di sini lagi kami mengalami kebaikan Tuhan mempersiapkan kami untuk memasuki Afrika Selatan yang juga negara 4 musim. Sampai saat ini, anak-anak kami merasa lebih betah tinggal di Afrika Selatan ketimbang di negara kelahiran mereka Indonesia karena cuaca yang sudah terbiasa 4 musim.
Pengalaman kami mempunyai anak kembar pertama memang sangat unik, khususnya ketika memberikan anak minum atau makan. Kami berdua harus sibuk pada waktu yang sama. Pengalaman tak terlupakan ketika kami di Australia dengan si kembar naik turun jembatan penyeberangan dengan mengangkat kereta bayi kembar, naik bus kota yang penumpangnya penuh berdesakan, bukan main repotnya. Syukurlah anak kembar kami pada saat-saat seperti itu tidak pernah rewel atau menangis dan kami menikmatinya. Tuhan begitu baik dan setia. Dia selalu memberikan jalan keluar yang terbaik ketika kami membutuhkannya.